Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuliana. Saya dari kelas 1B Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang uji kontras dengan metode ortogonal. Ada kasus, yaitu dari suatu percobaan pengaruh populasi benih dengan interval yang sama T125, T250, T375, T400, T5 125, dan T6 150 kg per ha terhadap produksi padi menurut RAK. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Ini adalah data yang diperoleh produksi padi hasil percobaan pengaruh populasi benih. Untuk populasi pupuknya ada T1, T2, T3, T4, T5, dan T6, dan untuk kelompoknya ada 1, 2, 3, 4. Untuk mengetahui TA, yaitu dengan penjumlahan dari T1 yaitu 5,113 ditambah 5,398 ditambah 5,307 ditambah 4,678. Kemudian ini hasilnya 20,496. Dan untuk YP itu ya didapat dari rata-rata dari TA. Dan untuk semua TA kayak seperti tadi perhitungannya. Untuk prosedur MOP 1 dari daftar koefisien ortogonal polinomial pada lampiran 7, ambil himpunan koefisien kontras ber-dB tunggal yang diperlukan seperti pada tabel 6,4. Ini adalah tabel koefisien ortogonal polinomial C untuk T sama dengan 6 perlakuan. Untuk C1 ini kita didapat dari lampiran 7 dari daftar koefisien ortogonal polinomial, yaitu kita dengan cara mengambil polinomial 6 karena populasi pupuknya 6 dan polinomial 4 karena kelompoknya 4. Jadi untuk populasi pupuknya ada linear, kuadratik, kubik, dan kuartik. Kemudian skala X-nya karena nilai mutlak maka dimasukkan ke dalam tabel yang tadi. Dan untuk sigma CI kuadratnya juga sama, 70, 84, 180, dan 28 juga dimasukkan ke dalam tabel ini TCI kuadrat. Dan yang kedua, hitung jika masing-masing kontras ber-dB tunggal atau bagi masing-masing ortogonal polinomial sebagai berikut. CKL sama dengan TL kuadrat dibagi RTCI kuadrat, sehingga pada perhitungan C ini diperoleh CK1 sama dengan CK linear sama dengan negatif 5 dikali 20,496. Itu didapat dari tabel ini. Kemudian ditambah negatif 3 dikali 20,281 ditambah negatif 1 dikali 21,217 ditambah 1 dikali 819,391 ditambah 3 dikali 18,832 ditambah 5 dikali 18,813. Kemudian dikuadratkan, kemudian dibagi 4 dikali 70, dan 4 itu dari kelompok dan 70 itu dari TCI kuadrat, sehingga hasilnya 0,760,035. Dan untuk perhitungan jika kuadratik, jika kubik, jika kuartik, dan jika kuintik juga sama kayak perhitungan jika linear. Kemudian uji F. Oleh karena semua kontras di atas ber-dB tunggal, maka F dihitung sebagai berikut. FL sama dengan CKL dibagi KT galat. F1 CK1 per KTG sama dengan CK1 didapat dari CK linear dan dibagi 0,110 dibagi 0,110,558. Dan ini untuk KTG itu didapat dari CK galat dibagi DB galat, dan hasilnya 0,110
6,558 dan hasilnya untuk F1 adalah 6,87. Untuk perhitungan F2, F3 dan F4, F5 sama kayak F1 perhitungannya dan hasilnya untuk F2 0,67, untuk F3 sama dengan 1,02, F4 sama dengan 0,82, F5 sama dengan 1,45. Jika nilai-nilai F ini dibandingkan dengan nilai F 0,05 atau 1,15 sama dengan 4,54 dan F 0,01 1,15 sama dengan 8,68, maka hanya F1 yang lebih besar dari F 0,05. Ini berarti bahwa hanya derajat polinomial pertama atau linear yang nyata, sehingga dapat disimpulkan bahwa produksi padi dan takaran benih berkaitan secara linear nyata. Yang keempat, jika hitung jk sisa atau residual yang merangkum polinomial yang minimal berderajat 2 tingkat di atas derajat polinomial yang nyata, maka jk sisa terdiri dari jk sisa sama dengan jk3 ditambah jk4 ditambah jk5, hasilnya 363,891, sehingga KT sisa sama dengan CK sisa dibagi P sisa. CK sisanya yaitu 0,363,891 dibagi 3 karena 3 dari kelompoknya sisanya 3. Maka hasil KT sisanya adalah 0,121,297 dan F sisanya yaitu KT sisa dibagi KTG sama dengan 0,121,297 dibagi 0,110,558, maka hasil F sisanya adalah 1,10. Hasil ansira menurut uji MOP ini tertera pada tabel 6,6. Ini adalah tabel hasil uji F kontras polinomial pengaruh populasi terhadap produksi padi menurut uji ortogonal polinomial dalam rancangan acak kelompok. Untuk SK-nya ada kelompok, populasi benih, linear, kuadratik, sisa, galat, dan total. Untuk DB-nya ada ini di sini. Untuk mengetahui F hitung kita tinggal memasukkan yang tadi ya, yang sudah dihitung. Dan untuk mencari F tabel 5% dan 1% yaitu dengan cara kita melihat dari lampiran 2, yaitu untuk F tabel yang kelompok yaitu dengan cara melihat di lampiran kedua, yaitu dengan cara DB galat 15 dan DB kelompok 3, yaitu kita melihat dari lampiran yang kedua, yaitu ini kita mencari untuk DB galat 15 yaitu dengan cara ke bawah. Yang ini DB galatnya 15 dan untuk DB kelompoknya 3 ke samping. 3 ke sampingnya berarti ini kita mencari antara F tabel di antara 15 dan 3 yang hasilnya adalah 3,29 dan 5,42. Yang bagian atas adalah untuk yang F tabel 5% dan yang bawah untuk F tabel 1%. F 1%. Dan untuk mencari F tabel yang lainnya juga sama kayak seperti itu. Keterangan
Bintang 1 nyata, bintang 2 sangat nyata. Eh, dari hasil ansira ini terlihat bahwa meskipun dari ANOVA baku perlakuan berpengaruh tidak nyata, uji lanjutan menurut MOP dapat menunjukkan adanya hubungan linear nyata antara populasi benih dan produksi kedelai. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan atau penyampaian yang salah karena saya dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.